Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, karunia, hidayah, serta inayah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita dalam sehari-hari. Dan juga marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberi dengan nikmat Islam, nikmat iman seperti yang sekarang ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan selalu tercurah kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Baik, terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Muhajir sebagai dosen saya, pengampus dosen untuk mata kuliah Akidah Akhlak. Saya di sini akan berceramah sedikit tentang Asmaul Husna kelas 7 semester genap. Yakni ada Al-Aziz, Al-Adil, Al-Qayyum, Al-Ghaffar, Al-Basit, An-Naf, Ar-Ra'uf, Al-Bar, dan juga Al-Fatah. Baik, apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yakni asma yaitu nama dan husna berarti baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang Allah punyai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran surat Toha ayat 8. Kemudian ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Jadi sahabat pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surga selain melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian kita umat Islam dipermudah dengan menghafal 99 nama Asmaul Husna tersebut. Jadi di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Jadi langsung saja kepada bahasan kita, yakni Al-Aziz, atau yang artinya maha perkasa.
Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, yakni kita cari contoh di sekitar-sekitar kita saja. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dijelaskan dalam surat Yasin ayat kelima yang berbunyi Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Di sini wahyu yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya Al-Quran untuk memperbaiki akhlak manusia pada saat itu, pada zaman jahiliyah. Waalaikumsalam. Kemudian Al-Adil Allah. Al-Adil Allah yaitu Allah Maha Adil. Sungguh sebaik-baiknya Allah ialah Allah itu Maha Adil ukurannya. Adil dalam artian Allah tidak memandang bulu siapa makhluk ciptaannya. Di sini di surat Al-Anbiya ayat 47 menjelaskan, Allah berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahala baginya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil. Bahkan amal kita ataupun kebaikan kita sebesar biji sawi pun akan dibalasnya. Jadi mudah-mudahan kita selalu senantiasa berbuat baik dan juga menerapkan sifat Asmaul Husna yakni Al-Adil. Kemudian ada Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri mengurusi makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang Maha hidup dan Maha mengurusi. Dia tak tersentuh oleh rasa kantuk dan juga tidur. Jadi Allah itu Maha berdiri sendiri, kemudian mengurusi makhluk melalui perantara malaikat-malaikatnya. Di sini dalam contoh kecil Allah mengurusi makhluk, yakni Allah selalu memperbaiki alam semesta yang senantiasa dirusak oleh kebanyakan manusia ataupun oknum. Kita bisa lihat, misalnya ada manusia yang mengotori tanah dengan limbah-limbah. Nanti Allah akan memperbaiki juga, ya walaupun dengan waktu yang lama. Hal ini membuktikan bahwa Allah ialah berdiri sendiri, Ia mampu dan juga mampu mengurusi makhluk-makhluknya. Kemudian ada Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka aku kepadakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merendahkan diri kepada Sang Khalik, yakni dengan selalu senantiasa
senantiasa bertobat kepadanya, dan niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian Al-Basit atau Maha melapangkan. Allah Maha melapangkan sesuai dengan surat Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi yang Dia kehendaki. Allah sudah mengatur rezeki makhluknya. Jadi untuk apa kita ragu akan rezeki kita? Jadi Allah itu sudah mengatur. Senantiasa kita harus melaksanakan kewajiban dan juga berdoa kepadanya. Insya Allah kita tidak akan kekurangan rezeki. Kemudian An-Naf, Maha memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, jadi sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi umat muslim yang berpikir, tentu akan berpikir bahwa di bumi ini tiadalah sia-sia atas penciptaannya. Ciri-ciri insan yang ulil albab adalah bisa membuktikan dan menyimpulkan bahwa ciptaan Allah itu tiada yang sia-sia. Jadi kalau ada yang berpandangan kita itu hidup gak adil, jadi salah ya. Jadi ciptaan Allah itu semuanya itu bermanfaat bagi orang lain. Ingatlah selalu kebaikan-kebaikan kita yang pernah dilakukan kepada orang lain. Kemudian ada Ar-Rauf atau Maha Dermawan. Maha Dermawan dalam artian Allah Maha belas kasih dan juga Maha memberi, dan selalu memberi walaupun tidak diminta. Walau hamba tidak memberi ibadah dan berdoa kepadanya, maka Allah akan tetap memberi di dunia ini. Salah satu contoh hal kecil yang dapat kita rasakan sampai saat ini yaitu nikmat nafas. Kadang kita khilaf akan perbuatan kita, tetapi Allah itu tidak dendam kepada umatnya, tidak mempunyai rasa yang ingin membalas gitu. Allah itu Maha Dermawan, Maha belas kasih. Bayangin, jika nafas kita dicabut, kita tiba-tiba meninggal dalam keadaan gak husnul khotimah, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gimana ya, yang gak takwa. Pada intinya seperti itu. Kemudian ada Al-Bar, Maha baik. Allah Maha kuasa, Maha memberi, Maha melapangkan, dan tentu saja Maha baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'u innahu wal barrur rahim.
yang artinya sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Allah sangat baik tentunya. Saking baiknya, sakit pun dinilaikan sebagai untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sakit, kita lihat ke belakang, kesalahan apa yang telah kita perbuat, maka segeralah bertobat, karena Allah itu selalu mengampuni umatnya yang senantiasa bertobat kepadanya, dan akan selalu memberi ampunan kepadanya. Kemudian ada Al-Fatah. Al-Fatah yakni Maha membuka, Maha memberi kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubay'unaka tasyajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba, yang artinya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah itu Maha memberi kemenangan, Maha membuka. Nah, pada penjelasan di atas, Allah juga berjanji akan membuka ataupun memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang beriman lagi bertakwa. Jadi kembali dihitung ataupun dilihat dari keimanan dan juga ketakwaannya. Jadi sahabat pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu ingat kepada Allah, kemudian selalu ataupun meningkatkan iman dan takwa kita. Karena sesungguhnya orang yang ditempatkan di sisi Allah bukanlah orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang baik. Namun orang yang di sisi Allah ialah orang yang derajatnya tinggi, yaitu nilai iman dan takwanya. Jadi marilah kita menerapkan ataupun menjalankan, bukan cuma menghafal 99 nama Asmaul Husna. Alangkah baiknya jika kita menerapkan sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan kita. Ya baik, sekian saja ceramah dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.